Keberadaan cryptocurrency itu tuh membuat perintah berbagai negara kalang kabut, soalnya banyak warganya yang menaruh minat untuk beli cryptocurrency. Nah, karena itu, ada salah satu solusi yang katanya nih bisa meredam dominasi kripto yang namanya adalah mata uang digital dari bank sentral, yang disebut Central Bank Digital Currency atau bisa disingkat dengan CBDC. Rencana CBDC juga udah dikemukakan nih sama Bank Indonesia, dan rencana ini otomatis jadi pembicaraan di berbagai kalangan. Tapi pertanyaannya, apa sih CBDC? Terus bedanya CBDC sama kripto tuh apa? Dan apa aja keuntungan bagi negara yang menerbitkan CBDC? Hai, gue Dila. Di video kali ini gue akan menjelaskan mengenai mata uang digital bank sentral yang perlu kamu ketahui. Mata uang digital bank sentral atau CBDC adalah mata uang yang diterbitkan di blockchain untuk mewakili bentuk virtual dari mata uang fiat dari negara tertentu. Simpelnya ini, CBDC bisa kita anggap sebagai versi digital dari mata uang legal sebuah negara. Jadi kalau di Indonesia, ini adalah versi digital dari rupiah. Terus bedanya CBDC digital rupiah sama mata uang elektronik seperti GoPay, OVO, e-money, dan lain-lain tuh apa? Terus bedanya sama stablecoin IDRT juga apa dong? Nah, bedanya adalah CBDC merupakan rupiah digital yang diterbitkan dan dijamin oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Sedangkan kalau GoPay, OVO, dan lain-lainnya penjaminnya tuh bukan Bank Indonesia, penjaminnya ya perusahaannya penerbitan itu. Seperti GoPay, ya berarti dijamin sama Gojek. E-money berarti dijaminnya sama Bank Mandiri, dan sebagainya. Nah, selain itu, CBDC itu juga berbeda dari stablecoin seperti USDT atau IDRT. Karena CBDC itu menggunakan sistem yang terpusat, sedangkan kalau USDT dan IDRT itu kan terdesentralisasi. CBDC ini tuh diterbitkan dan diatur oleh otoritas moneter yang berwenang di sebuah negara, di sini yaitu Bank Indonesia. Nah, meski memang CBDC menggunakan blockchain, tapi itu ada beberapa hal yang bikin CBDC berbeda dari cryptocurrency biasa. Yang pertama, dari jenis blockchain-nya. CBDC menggunakan blockchain private, di mana hanya bisa diakses secara terbatas. Dalam hal ini tuh berarti cuma bisa diakses oleh pemerintah atau bank sentral yang berwenang. Jadinya kurang transparan. Sedangkan kalau kripto kan pakai blockchain publik di mana semua orang tuh bisa ngelihat transaksi yang terjadi. Yang kedua adalah anonimitasnya. Kalau cryptocurrency pada umumnya, identitas kita kan nggak diketahui. Cuman bisa dilihat dalam bentuk public address yang berupa serangkaian nomor dan juga angka. Nah, kalau CBDC, soal anonimitas ini tuh bakal sulit terjadi. Soalnya pemerintah tuh kan memegang dan juga bisa melihat data para pemilik CBDC-nya. Semuanya secara lengkap. Nah, yang ketiga adalah soal desentralisasi. Seperti yang sudah dibilang, pada jaringan CBDC, bank sentral tuh menjadi pihak yang memutuskan aturannya. Sedangkan kalau pada jaringan kripto, otoritas tuh didelegasikan ke para pengguna untuk membuat keputusan dengan mencapai kesepakatan atau konsensus tertentu. Yang keempat adalah penggunaannya. Nah, CBDC ini tuh cuma bisa digunakan untuk pembayaran dan transaksi di negara yang diakui. Misalnya rupiah digital. Ya, berarti cuma bisa buat transaksi di Indonesia aja. Dan udah gitu nggak bisa di-tradingin juga. Sedangkan kalau cryptocurrency itu bisa diakses di mana aja secara global, tapi emang beberapa negara hanya mengakui cryptocurrency sebagai aset dan melarang penggunaan cryptocurrency sebagai pembayaran. Terus tujuan dibikin CBDC itu apaan sih? Nah, dengan menggunakan CBDC, penerbitan uang tuh jadi lebih efisien dan juga lebih mudah didistribusikan, serta mudah untuk melacak tindak kejahatan. Soalnya pemerintah kan bisa langsung lihat nih seluruh transaksi yang terjadi di blockchain private tadi itu. Nah, selain itu, CBDC itu juga berguna untuk memudahkan transaksi yang dilakukan masyarakat, yang saat ini emang udah mulai lebih suka semuanya tuh serba online dan juga mulai cashless gitu kan, apalagi selama pandemi. Nah, nggak cuma Indonesia aja nih yang mau bikin CBDC. Ada beberapa negara yang udah merencanakan CBDC seperti Jepang, Swedia, Prancis, Turki, dan sebagainya. Terus ada negara yang udah hampir selesai nih mengembangkan CBDC ini, yaitu adalah Cina dengan yuan digitalnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, CBDC itu masih dikaji dan tentunya memakan waktu yang cukup lama buat terwujud. Soalnya kan untuk menerbitkan CBDC ini, itu perlu rencana yang matang, seperti kesiapan kelengkapan, infrastruktur termasuk akses internet yang merata, dan juga sistem yang terstruktur. Itu dia penjelasan gue seputar CBDC. Yang menurut gue rencana BI dalam mengkaji rupiah digital ini tuh juga bagus banget dan jadi salah satu kemajuan buat keuangan di Indonesia. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar CBDC, langsung aja tulis di komentar, kita akan coba untuk ngejawab.
Nah, jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe di channelku YouTube Koinvestasi. Kalau kamu punya pertanyaan seputar CBDC, tulis aja di kolom komentar, kita akan coba untuk ngejawab. Nah, jangan lupa untuk like dan share video ini, subscribe dan juga pasang bel notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Koinvestasi. Koinvestasi aset masa kini, kayak masa depan. Kita akan coba untuk ngejawab. Nah, sebelum selesai Capek banget ya. soalnya strukturnya itu loh.